Nanti akan ada saatnya untuk Dedi juga melakukan klarifikasi dan menjelaskan duduk permasalahan dan perjalanan rumah tangga Dedi bersama si P ini. Kan banyak orang yang tidak tahu nih, gitu. Rumah tangga Dedi dulu seperti apa, gitu. Orang kan nggak tahu. Menanggapi pihak sebelah sedang melakukan preskon Dedi sendiri seperti apa nih respon dan reaksinya? Hari ini ya Dedi dengar respon dan klarifikasi ya. Dedi nggak mau menanggapi karena hari ini Dedi juga di saat yang bersamaan prepare untuk Mayang menjadi bintang tamu dan perform di acara Bikin Asyik Aja TVRI. Jadi tidak mau menanggapi karena belum mendengar preskon dari pihak sana. Tapi pihak sana sendiri juga sempat menyampaikan bahwa ingin melakukan tes DNA deh. Nah, bagus itu sesuatu yang harus dilakukan karena memang untuk membuktikan ya tes DNA lah yang akan menyatakan ya kalau Aisyah tuh anak dari biologis Dedi. Dia tapi dari kasus ini sendiri banyak orang yang akhirnya ikut-ikutan pansos deh. Betul. Dedi sendiri menanggapinya seperti apa sih? Apalagi ke kubu sana gitu. Banyak banget ya pansos mencari panggung, ketawa aja Dedi gitu ya kan. Luar biasa ya gitu ya, Dedi ini benar-benar luar biasa gitu kan. Kasihan ya banyak orang yang ingin berpansos, ingin cari panggung dan menanggapinya apa ya? Selama itu untuk dirinya dan ingin menjadi tenar, menjadi menjadi viral ya nggak apa-apa. Berarti kan ini memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau pansos ke Dedi dan berarti kan ini memberikan berkah dan rezeki walaupun sifatnya mereka menghujat gitu. Gak apa-apa. Apalagi belum lama ini TM yang kita tahu tuh deket sama Dedi malah ikut-ikutan gitu deh. Ya, jadi kalau itu Dedi nggak mau berkomentar. Jadi kita sudah lihat kualitas seseorang. Jadi bagus ya dengan adanya seperti ini kan berarti kita bisa mengetahui sifat akhlak seseorang gitu kan. Berarti dia itu tidak tulus dan tidak benar-benar menjadi seorang teman dan sahabat gitu kan. Berarti bagus kan. Jadi kelihatan tuh gitu ya, kelihatan belangnya, kelihatan sifat aslinya gitu. Jadi sudah tahu. Bagus. Jadi tersaring gitu. Mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang support, mana yang enggak, mana yang pansos, mana yang enggak ya kelihatan. Nggak apa-apa. Pokoknya nggak mau memikirkan itu semua. Yang jelas Dedi menyibukkan diri Dedi sendiri. Ini job untuk Mayang ke depan ini padat banget. Buat Dedi juga padat banget. Ada meeting untuk proyek-proyek yang akan dijalankan dari Mayang, itu juga Dedi. Jadi udah Dedi nggak mikirin lah. Di saat semua orang pada mendukung pihak sana, tapi Dedi sendiri malah lebih kayak mencari kesibukan sendiri gitu dengan Mayang. Nah, di sini kan kelihatan juga ya, Ded. Nah, tapi Dedi ada nggak sih, Ded, untuk pesan-pesan ke orang-orang yang dia malah mensupport dalam artian malah ikut-ikut ngegoreng? Nanti akan ada saatnya untuk Dedi juga melakukan klarifikasi dan menjelaskan duduk permasalahan dan perjalanan rumah tangga Dedi bersama si P ini. Kan banyak orang yang tidak tahu nih gitu, rumah tangga Dedi dulu seperti apa gitu. Orang kan nggak tahu gitu kan, belum tahu gitu pernikahan Dedi tuh dulu tuh penuh dengan drama,
penuh dengan masalah ya, bahkan Vanessa sendiri tuh tidak menyetujui Dedi itu menikah dengan si P ini. Vanessa almarhum itu menentang keras Dedi menikah dengan si P ini. Jadi ini belum terbuka nih, baru hanya sedikit aja, belum kita ngurut ke belakang nih nantinya gitu. Jadi yang hanya orang lihat hanya ini kan, tapi kan belum tahu masalah sebenarnya seperti apa dulunya, karena dulu Dedi itu tidak mau menikah dengan dia memang pertama ya, terus ditentang juga oleh Vanessa ya, Vanessa dan Maya juga nggak setuju kalau Dedi menikah dengan mohon maaf statusnya janda, anaknya 3. Jadi waktu itu jadi diomelin, dimarahin oleh almarhum Vanessa. Ded, apa nggak ada perempuan lain gitu? Ini si Tante P ini kan sudah statusnya janda, anaknya juga 3, itu kan akan memberatkan Dedi. Jadi itu yang orang belum tahu gitu, keluarga Dedi gitu. Pada saat menikah pun Dedi pada saat menikah sama si P ini Vanessa nggak datang. Padahal Dedi undang, Kak hari ini Dedi mau menikah di KUA ini nggak datang. Ada nggak fotonya Vanessa datang di dalam acara pernikahan Dedi? Nggak datang, karena itulah apa ya namanya ya, ungkapan rasa tidak setuju dia kalau Dedi itu menikah dengan si P ini gitu. Jadi nggak datang. Waktu Aisyah lahir pun Dedi bilang ke Vanessa, dia juga nggak datang. Pernikahan Dedi nggak datang, Aisyah lahir juga Vanessa nggak datang. Karena memang Vanessa tuh anak Dedi selain Mayang yang menentang keras dan tidak setuju, tidak mau Dedi menikah dengan, karena waktu itu ya, karena kan makanya belum tahu sih dramanya. Dulu tuh Dedi udah punya pacar dulu, udah ada pacar, udah mau menikah setelah 12 tahun jadi single parent, belum menikah tuh udah ada pacar Dedi pada saat itu mau menikah, tapi karena ada kasus ini, tragedi ini, akhirnya nggak jadi menikahlah dengan pacar Dedi itu, menikahlah dengan si P ini ya. Jadi almarhum bilang, Dedi kenapa nggak menikah sama Tante Army gitu, namanya Army dulu, Army. Aku tuh lebih setuju Dedi sama Tante Army gitu daripada sama si P ini gitu. Jadi ditentang keras banget. Jadi dimarahin sama Vanessa pada saat itu. Bukan dimarahin dalam arti apa ya, tapi dia terakhirnya bilang, tapi kalau Dedi itu lakukan juga, ya itu terserah Dedi, itu keputusan ada di Dedi. Tapi keputusan dari aku ya sebagai anak Dedi, aku tidak setuju Dedi itu menikah dengan Tante P ya, karena status dan sudah memiliki anak yang lebih dari 1 gitu. Kalau pada saat itu Dedi mendengar Vanessa mungkin nggak akan terjadi seperti ini ya gitu, tapi karena ya tadi gitu kan banyak drama dan kasus sebelum kejadian Dedi mengungkapkan ini, yang itu kan netizen belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kan dari pihak sana sendiri si P ini dapat pendampingan oleh salah satu pemuka agama lah, Gus gitu. Ya, udah tahu. Sedangkan Dedi sendiri nantinya ketika klarifikasi, apakah akan ada pendampingan atau seperti apa sih, Dedi? Nggak usah ada yang dampingan ya mungkin ada lah, tapi lebih ke konsultan hukum aja ya, karena takutnya salah bicara ya kan, takut salah bicara, salah ucapan, jadi harus berhati-hati dalam hal ini gitu. Jadi didampingi oleh konsultan hukum aja sih. Itu aja sih. Jadi udahlah, nggak usah diperbesarin masalah ini ya. Dedi mengungkapkan ini, selama ini kan Dedi diam ya, Dedi diam 2 tahun, Dedi dijelek-jelekin, difitnah, dibilang tidak bertanggung jawab, dibilang tidak menafkahi, Dedi diem gitu, Dedi diem. Nah sekarang giliran Dedi balas, jadi kebakaran nih sekarang semuanya ya kan, ada apa? Pada kebakaran dulu Dedi diem aja, nggak berbicara apapun. Sekali Dedi ngomong sekali doang nih, langsung rame ya kan. Makanya selama ini Dedi diem ya. Jadi untuk netizen, untuk para yang belum mengerti ya, coba di flashback lagi gitu.
sebenarnya apa yang ungkapan-ungkapan dari si P ini dulu juga sudah menandakan kan arahnya itu Aisyah itu bukan anak Dedi. Salah satunya apa? Bentar, ada poinnya. Kalau netizen nonton nih, para netizen yang sekarang ini lagi nonton nih. Yang pertama ya setelah Dedi digugat cerai, yang pertama Aisyah ditutup aksesnya untuk bisa ketemu Dedi. Padahal Aisyah itu pingin banget ketemu Dedi. Dedi ada ininya voice note-nya Aisyah sampai nangis dia pengen ketemu Dedi, tapi nggak boleh. Mungkin dimarahin, diomelin, nggak boleh. Ya itu pertama. Nah, kenapa nggak boleh? Kalau emang Dedi ayah kandungnya, kenapa nggak boleh? Ya itu pertama ya. Kenapa tidak boleh? Kalau Dedi ayah kandung. Kedua, ya poin kedua, si P ini mengganti namanya Aisyah ya di kakak dan di akte lahir dan kakaknya di akte lahir dan kakak dengan Aisyah binti Surali, bukan Aisyah binti Dodi Sudrajat. Nah kalau dia anak Dedi, ngapain harus diganti gitu kan? Nah, berarti kan dia tahu itu bukan anak Dedi. Ini tanda-tandanya bukan dari Dedi loh ya, dari si P sendiri ya. Akte lahir sekali lagi nih, akte lahir Aisyah dan kakak itu diganti namanya. Jadi Aisyah binti Surali, bukan Aisyah binti Dodi Sudrajat lagi. Tuh ya. Terus yang ketiga, kalau Dedi ayah kandungnya, ayah biologisnya, kenapa dia jelek-jelekin Dedi? Ya kenapa dia fitnah Dedi, dia jelek-jelekin Dedi? Kenapa dia buka aib Dedi? Berarti kan di sini kan yang tahu ayah biologisnya kan dia kan. Ya kalau misalnya jadi ayah biologisnya nggak mungkin dia lakukan itu. Ini kan udah tanda-tandanya tuh, 3 itu udah tanda-tandanya gitu. Nah tapi kan waktu itu Dedi diam. Nah sekarang Dedi buka malah sekarang rame gitu. Padahal sebenarnya si P sendiri yang tidak mengakui secara tidak langsung ya. P sendiri yang tidak mengakui kalau Aisyah itu Dedi sebagai ayah ya. Nah, jadi itu yang menandakan melihat Dedi ya kenapa Dedi sekarang akhirnya membuka semua tabir gelap yang orang lain ini sekarang tidak tahu. Sudah nggak usah dipermasalahkan, ini adalah urusan rumah tangga Dedi dan mantan. Gitu. Orang lain atau itu nggak usah ikut campur kalau memang tidak tahu masalahnya. Gitu ya. Itu aja. Jadi nantinya akan lebih lengkap lah. Dedi akan mau lihat dulu respon dari pihak sana ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Ini kalau mau denger nggak? Nih, Dedi perdengarkan ya. Nih, kalau bisa didengarkan nih, baru kali ini Dedi buka nih ya. Nih suara Aisyah nih ya, yang tidak boleh bertemu Dedi ya. Dengerin ya. Nih, kasihan nih ya, batinnya dia sangat tertekan sekali gitu ya. Nah, bentar. Aduh, nih. Oh, kesini bentar ya, nih. Ya, dengar ya. Ini ada banyak nih ya. Ini kata mama Aisyah boleh teleponan Dedi dulu. Dedi kata mama Aisyah boleh teleponan Dedi dulu. Dad, maaf ya Dedi telepon itu nggak diangkat karena Aisyah boleh kata mama nggak boleh teleponan sama Dedi dulu. Ya Dad, nanti ya kalau ada waktu. Please kangen sama Dedi. Ya Dedi, tidur ya. Dedi, kangen sama Dedi. Dedi, kangen sama Dedi. Yes, tidur ya. Ini voice note Aisyah ini adalah masih dia memegang handphone pada situ. Dia punya handphone, jadi masih punya nomornya. Ya setelah si P ini gugat cerai Dedi masih punya nomor telepon dan masih berkomunikasi, berhubungan tuh. Dedi telepon dan sebagainya. Dedi ini diomelin, nggak boleh ketemu sama Dedi. Tapi dan setelah itu udah nomornya hilang, diganti, sudah tidak ada nomor itu lagi.
ya. Jadi sangat-sangat kasihan banget ya. Ini adalah semua adalah korban dari egoisnya seorang P, ya, egoisnya seorang P. Karena perceraian itu yang menjadi korban itu anak. Ya, orang tua sih bercerai, tapi anak kan nggak bisa melihat dedinya sama mamahnya tuh bercerai gitu. Padahal pada saat itu Dedi ingin sekali ngasuh bersama ya, walaupun kita sudah bukan suami istri, tapi kan Ais perlu seorang orang tua, perlu bimbingan orang tua walaupun bukan nggak bersama lagi ya kan. Nah, seperti itu. Jadi Dedi pada saat itu pingin jadi asuh bersama ya. Seminggu di sana, seminggu di sini, Dedi bisa bawa Ais kemana pergi, bisa ketemu ontinya Mayang, tapi semuanya akses ditutup sama si P ini. Nah, itu menandakan Dedi melihat ya, selain tadi ya ganti nama dan menjelek-jelekan Dedi, akses ditutup sudah jelas gitu ya, sudah jelas. Makanya Dedi pertanyakan Aisyah itu anak siapa? Aisyah itu sebenarnya anak siapa kalau si P ini melakukan seperti itu? Ya, jadi makanya sekarang bilang ya mungkin Aisyah bukan anak kandung Dedi, bukan anak biologis Dedi, karena sikap P lah yang membuat Dedi bertanya-tanya ya. Oke, gitu aja ya. Nanti berikutnya nanti ada lagi, kita akan berlanjut lagi karena 2 hari lagi Dedi akan liburan ke Singapura karena Mayang ada job dengan Loli di Singapura. Jadi hari Kamis berangkat ke Singapura, pulang hari Senin. Ya, alhamdulillah banyak job, banyak kerjaan yang harus Dedi kerjakan gitu. Hal-hal yang seperti ini tetap berjalan, tapi Dedi nggak boleh menghentikan. Ya, oke, terima kasih.